dalam kasus ini, namun potensi kontribusi industri dari wilayah sekitar maupun dari hulu tetap perlu dipertimbangkan, terutama karena pencemaran perairan bersifat kumulatif. Artinya, tekanan dari limbah domestik, tambak, dan industri dapat berinteraksi dan memperburuk kondisi dari perairan. Secara kritis, kejadian ini menunjukkan bahwa kematian ikan bukan hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi merupakan hasil dari kombinasi tekanan lingkungan dan lemahnya pengelolaan perairan secara terintegrasi. Sistem perairan yang sudah bertekan akan menjadi sangat rentan terhadap perubahan yang sangat mendadak, baik secara fisik maupun kimia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengelolaan yang lebih komprehensif, seperti monitoring kualitas air secara berkala, pengendalian pencemaran dari berbagai sumber termasuk industri juga harus dilaksanakan, serta penguatan sistem peringatan dini terhadap perubahan lingkungan. Selain itu, menurut saya rehabilitasi ekosistem pesisir seperti mangrove juga penting untuk meningkatkan daya tahan lingkungan. Sebagai kesimpulan, fenomena ikan mati di Sayong Demak ini bukan hanya kejadian sesaat akibat faktor alam, namun menjadi indikator adanya tekanan lingkungan yang terakumulasi, sehingga perlu ditangani dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Gitu, Prof. Terima kasih. Ya, sorry. Bagus Mbak Novi, problem yang diangkat. Dan ini agak berbeda karena kalau di Sayung Demak berarti kan itu daerah terpengaruh apalagi di Tambak ya. Artinya Tambak di Demak nggak ada plate atau pergeseran lempeng bumi. Artinya kan nggak ada sesuatu dari bawah, dari dasar bumi itu yang naik ke atas. Beda kasusnya dengan Maninjau, danau, dan itu kan hampir setiap tahun kematian massal ikan. Sehingga kalau di sana kan begitu ada pergeseran kerak bumi, ada sulfur yang dikeluarkan bereaksi dengan air menghasilkan H2S dan itu yang menyebabkan kematian. Tapi untuk Sayong ini kan khusus sehingga apa yang disampaikan tadi benar harus terintegrasi. Bisa jadi mungkin itu perbedaan salinitas yang sangat drastis bisa juga dipicu oleh hal yang lain. Gitu. Mungkin ada dari teman yang lain mau menyampaikan komentar atau mau presentasi langsung? Mungkin saya bisa selanjutnya ya, Prof. Selanjutnya silahkan. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Ida Bagusputra Aditya Satya Putra. Pada kesempatan ini saya mungkin akan sedikit bercerita terkait dengan isu krusial dalam sumber manajemen sumber daya air yaitu hidrofikasi. Jadi seringkali kita melihat danau atau waduk yang istilahnya permukaannya tertutup oleh eceng gondok karena akibat uh, yang berwarna hijau pekat ya. Secara awam itu mungkin menganggap itu merupakan tanda kesuburan, namun secara teknis lingkungan tanda ini merupakan bahwa perairan itu sedang mengalami obesitas atau terkait dengan nutrisi. Jadi eutrofikasi ini adalah proses pengayaan unsur hara yang terutama nitrogen dan fosfor yang melampaui kapasitas asimilasi atau di badan air. Masalah ini bukan sekedar isu estetika aja, melainkan ancaman nyata terhadap ketahanan air baku yaitu dan ketahanan energi melalui PLTA serta keberlangsungan ekosistem akuatik ya di dalam waduk tersebut. Mekanisme teknis dan biokimianya, jadi mengapa hal ini sangat berbahaya ya? Jadi dalam ekosistem air tawar, fosfor biasanya memiliki faktor pembatas di mana ada input fosfor yang berlebih dari aktivitas manusia. Ini terjadi ledakan populasi fitoplankton atau yang kita kenal biasanya dengan algae bloom. Jadi hal ini menurunkan nilai kecerahan air secara drastis ketika massa alga dan tumbuhan air ini mati. Mereka ini akan tenggelam ke dalam waduk dan didekomposisi oleh bakteri aerob ya. Proses dekomposisi ini menghabiskan seluruh cadangan oksigen terlarut atau yang biasa disebut dengan DO ya. Akibatnya lapisan bawah air ini menjadi anoksida atau nol oksigen. Dalam kondisi ini, gas-gas beracun seperti H2S, metana ini terbentuk dan ikan-ikan akan mati massal secara mendadak.
studi kasusnya mungkin ada di krisis rawapening ya di Jawa Tengah sebagai contoh nyata yang di dekat kita, di mana danau ini memiliki peran vital ya bagi irigasi ribuan hektar sawah dan pergerakan turbin di PLTA juga. Namun pada rawapening ini menghadapi tantangan yang luar biasa di mana pada klasifikasi di PP 22 tahun 2021 ini status airnya sudah istilahnya sudah memprihatinkan. Sumber pencemarnya bersifat kompleks di mana source-nya itu sumber pencemar utamanya itu dari sisa pupuk kimia pertanian di DTA itu daerah tangkapan air yang tercuci hujan. Yaitu kedua itu juga terkait dengan limbah domestik pemukiman padat dari sisa pakan dari keramba jaring apung yang tidak terkendali. Akibatnya Eceng Gondok sempat istilahnya menutupi ya 70%, sekitar 70% luasan dari danau dan mempercepat laju sedimentasi dan pendangkalan. Lalu mungkin bagaimana kita mengelola secara efektif untuk mengendalikan eceng gondok ini. Mungkin yang pertama itu menetapkan daya dukung beban pencemaran atau DDBP. Artinya jadi pemerintah juga harus berani membatasi jumlah pakan ikan atau jumlah petak KJA tadi ya ke ramba jaring apung tersebut sesuai dengan kemampuan. Lalu kedua yaitu menerapkan mungkin teknologi lahan basah ya di muara sungai-sungai uh, ke danau untuk menyaring nutrisi ya secara alami sebelum mencapai ke badan air utama. Yang ketiga itu mungkin mendorong terkait dengan ekonomi sirkular di mana biomasa dan enceng gondok ini dipanen dan diolah bisa menjadi untuk berikat dan pupuk organik sehingga beban nutrisi di air berkurang dan memberikan nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat lokal. Uh, Mungkin cukup dari saya. Terima kasih, Prof. Bagus, bagus Mas bagus. Artinya itu memang problem di rawapening eutrofikasi dan solusi yang disampaikan tadi termasuk yang saat ini masih minus, bukan berarti nggak ada ya, masih kurang. Itu adalah pengoptimalan riparian vegetasi. Vegetasi pinggir sungai, pinggir danau itu harus dioptimalkan karena memang tidak hanya sebagai buffer tetapi juga sebagai filter gitu ya. Rencana penelitiannya mau dirawapening? Kebetulan rencana penelitian saya terkait dengan LCA, Prof, bukan terkait air. Terkait apa? LCA, Prof. Oh, LCA. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya masih bisa dikait-kaitkan lah gitu ya. Baik, bagus. Silakan dilanjut. Izin Prof, mungkin selanjutnya saya. Ya, silakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya izin untuk memaparkan problem perairan yang saya ketahui ya. Kalau untuk tadi Mbak Novi tentang tambak, masih ide bagus itu tentang perairan air tawar begitu ya. Mungkin saya agak bergeser ke perairan air laut, di mana dalam konteks permasalahan perairan, di dalam perairan air laut sendiri ataupun juga samudera, itu ada yang namanya fenomena coral bleaching ataupun juga pemutihan koral. Secara sederhana, koral itu merupakan suatu itu juga menunjang produktivitas perairan, mulai dari kemudian produktivitas ataupun juga jumlah ikan yang ada di perairan tersebut. Nah, kemudian dengan adanya pemutihan koral itu sendiri yang diakibatkan oleh yang pertama itu kenaikan suhu, kemudian juga karena fenomena alamiah seperti El Nino, kemudian juga terdapat faktor yang sebetulnya dapat kita kontrol seperti kegiatan penangkapan ikan yang berbasis destruktif ataupun juga merusak. Beberapa upaya penangkapan ikan yang menggunakan bahan berbahaya seperti bahan ledakan, bom dan semacamnya seperti itu juga memicu terjadinya kenaikan suhu pada perairan yang kemudian akan berimbas pada pemutihan koral itu sendiri. Nah, kemudian juga untuk perihal beberapa studi kasus yang sempat terjadi, terkhusus pada negara kita Indonesia yang dimana dominasi wilayahnya itu juga negara kepulauan, punya garis panjang pantai juga terluas ataupun juga terpanjang nomor 2 di dunia, itu sempat terjadi beberapa fenomena yang sempat ini ya mengalami juga. Itu yang pertama ada di Taman Nasional Bunaken itu di tahun 2020, kemudian juga ada juga fenomena pemutihan
koral atau karang itu di Bali dan Lombok pada tahun 2024. Namun di sini untuk letak perbedaannya itu pada di studi kasus Taman Nasional Bunaken pada tahun 2020 itu terjadi karena adanya anomali suhu panas di mana di titik lokasi tersebut. Nah, kemudian dikarenakan pengelolaan ataupun juga di mana Taman Nasional punya konsentrasi pada aspek konservasi, maka proses pemulihan atau resiliensi dari koral tersebut itu dapat terjadi begitu cepat seperti itu. Sehingga untuk alga-alga yang bersifat positif atau zooxanthella itu kembali melekat pada koral tersebut dan kembali pulih. Kemudian kalau untuk perihal fenomena pemulihan yang ada di Bali dan Lombok pada tahun 2024 itu juga kurang lebih sebetulnya sama karena fenomenanya itu dialami ataupun juga didasari dengan adanya kenaikan suhu. Pada pemulihan di Bali dan Lombok itu kenaikan suhunya kurang lebih di 30 hingga 31 derajat Celcius. Itu secara konsisten selama beberapa minggu sehingga lama-kelamaan membuat resistensi ataupun juga mengalami stres, koral mengalami stres sehingga memicu terjadinya pemutihan tersebut. Nah, kemudian untuk pada aspek ini juga, untuk bagaimana tata cara kita untuk dapat mengatasi ataupun juga istilahnya untuk meminimalisir terjadi hal tersebut, kita pertama sudah mengetahui bahwasanya untuk kegiatan ataupun juga fenomena pemutihan karang ini itu dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang pertama adalah faktor yang di luar dari kuasa kita, yaitu seperti faktor alam dan segala macam, dan faktor yang sebenarnya dapat kita kontrol seperti upaya penangkapan ikan yang tidak memenuhi syarat ataupun juga standar operasional prosedur. Sehingga dalam hal ini juga melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengatasi adanya fenomena pemutihan koral yang kemudian akan berimbas pada produktivitas perairan itu merilis beberapa kebijakan tentang konservasi itu sendiri. Yang pertama itu ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan itu nomor 31 tahun 2020 itu tentang pengelolaan kawasan konservasi. Kemudian juga ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 21 tahun 2021 itu tentang tata ruang laut, di mana itu juga berfokus terhadap bagaimana dari menteri itu berfokus terhadap pemulihan ataupun juga menciptakan ruang-ruang yang kemudian dapat menjadi habitat alami dari ikan. Kemudian juga ada keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 38 tahun 2021 itu tentang Rencana Aksi Nasional atau RAN Konservasi Terumbu Karang sepanjang tahun 2020 dan 2024 kemarin. Kemudian selanjutnya itu juga ada kebijakan yang dirilis oleh KKP itu mengenai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 26 tahun 2021 juga itu tentang pencegahan pencemaran, pencegahan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan dan lingkungannya. Nah, dengan adanya hal tersebut makanya dari itu sebagai pribadi juga kita juga dapat mengetahui bersama bahwa bersama-sama sebagai akademisi kita juga harus untuk menegakkan ataupun juga memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, terkhususnya mungkin juga nelayan, agar dapat mematuhi peraturan perundang-undangan agar meminimalisir itu terjadi pemutihan karang dari penggunaan alat tangkap yang tidak terstandar, kemudian juga alat tangkap yang ilegal, seperti penggunaan bom, penggunaan listrik, ataupun juga aspek-aspek lain yang menggunakan thermal ataupun juga heat yang kemudian dapat memicu terjadinya kenaikan suhu air dan memicu terjadinya pemutihan koral seperti itu. Ya mungkin untuk perihal isu terkait pencemaran air ataupun juga lingkup perairan yang saya ketahui itu Ibu seperti itu kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Bagus, tapi karena itu pun laut itu kan bagian dari perairan. Jadi kalau kita bicara perairan secara besar itu kan dibagi menjadi ekosistem laut, ekosistem perairan tawar. Nah, di antaranya ada transisi yang kita sebut estuari, begitu. Nah, yang dibahas ini kan berarti murni yang ekosistem laut. Karena bicara tentang coral reef dan bleaching di coral reef, dan itu memang problem lingkungan. Saya kok seneng ya ngajar semester ini, karena diberi waktu singkat tapi mampu mengangkat isu-isu internasional strategis. Semua yang disampaikan tadi kan problem lingkungan, begitu ya, dan solusi. Oke, lanjut. Siapa selanjutnya? Izin Prof Ya, untuk Mas presentasikan. Rashid, silahkan. Ya. Baik Prof, untuk kali ini saya akan melakukan pembahasan mengenai permasalahan pencemaran perairan akibat industri skala rumah tangga Oke. dari pembuangan air limbahnya. Nah, jadi untuk permasalahan pencemaran perairan di Indonesia ini tidak hanya berasal dari industri besar, tapi juga dari sektor industri rumah tangga.
Limbah merupakan sisa dari suatu kegiatan atau usaha yang secara influen memiliki eh, potensi dampak negatif jika tidak dilakukan dengan sistematis. Banyak usaha mikro yang masih beroperasi dengan metode tradisional dan membuang air limbahnya langsung ke badan air tanpa proses pengolahan awal. Contohnya, saya ambil dari home industri tempe di Desa Pulutan, Kota Salatiga, Desa Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Untuk limbah cair pada industri tempe ini berasal dari beberapa tahapan produksi, yaitu dari pencucian, perebusan, dan perendaman kedelainya. Kemudian limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi tempe tersebut umumnya mengandung bahan organik dalam konsentrasi tinggi yang berasal dari sisa-sisa komponen kedelai seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Kandungan bahan organik tersebut dapat menyebabkan peningkatan uh, nilai parameter pencemar seperti BOD, COD, dan juga TSS pada badan air penerima. Peningkatan nilai parameter tersebut dapat menurunkan kualitas air dan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan karena mikroorganisme yang menguraikan bahan organik akan menggunakan oksigen terlarut dalam jumlah besar. Untuk contoh sungai yang tercemarnya itu yaitu Sungai Kali Odo, walaupun tidak di Kota Salatiga, tapi sungai tersebut berdekatan dengan lokasi home industri tempe tersebut, sehingga dari sungai tersebut akibat adanya pembuangan limbah terus-menerus menjadi lebih keruh dan juga banyaknya sedimentasi yang terdapat pada Sungai Kaliodo. Selain itu, limbah cair tempe yang tidak diolah ini juga dapat menimbulkan gangguan lingkungan berupa bau tidak sedap akibat proses dekomposisi bahan organik secara anaerob oleh mikroorganisme. Limbah cair yang dibuang secara terus-menerus ke lingkungan ini juga dapat lama-kelamaan meresap ke dalam tanah dan membawa berbagai senyawa organik maupun mikroorganisme patogen yang terkandung di dalamnya. Apabila kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka kualitas air yang ada di sekitar industri tersebut yang nantinya air tanah tersebut digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih dapat mengalami penurunan kualitas sehingga berpotensi membahayakan kesehatan manusia apabila digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan juga kebutuhan minum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap usaha ini juga wajib mengolah atau mengelola limbahnya agar tidak mencemari lingkungan. Namun pada kondisi existingnya, pada industri skala rumah tangga di Desa Pulutan itu belum memiliki IPAL dan hanya dibuang begitu saja ke lingkungan sehingga kemungkinan air limbah tersebut dapat melebihi baku mutunya. Maka dari itu untuk cara pengelolaan yang bisa diterapkan pada industri tempe skala rumah tangga tersebut yaitu dengan penerapan teknologi pengolahan air limbah sederhana seperti IPAL biofilter anaerob atau sistem filtrasi sederhana untuk menurunkan kandungan bahan organik pada limbah cair tersebut. Kemudian bisa juga dilakukan pemanfaatan limbah sebagai sumber daya yang perlu ditingkatkan seperti pemanfaatan limbah cair sebagai pupuk organik cair atau sumber energi alternatif seperti biogas. Selain itu, andil dari pemerintah juga bisa melakukan peningkatan pengawasan terhadap praktik pengolahan limbah pada industri rumah tangga tersebut agar sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku. Untuk kesimpulannya yaitu limbah cair industri tempe rumah tangga merupakan sumber pencemar perairan yang signifikan karena kandungan bahan organik yang tinggi dan belum adanya sistem pengolahan yang memadai. Oleh karena itu diperlukan penerapan teknologi sederhana yang sesuai dengan kondisi lapangan serta penguatan aspek kelembagaan dan regulasi. Mungkin itu saja Prof dari saya. Terima kasih. Baik, bagus Mas Rasid. Itu pun problem di kita limbah rumah tangga. Ada bimbingan saya Mil yang dia di Salatiga, cuman saya lupa nama desanya. Ada satu desa di mana di situ limbah rumah tangganya sebenarnya home industry tapi tahu. Sehingga yang kemudian solusinya adalah dibuat semacam IPAL komunal, di mana kemudian di situ dilakukan remediasi dengan menggunakan mikroalga. Dan itu kayaknya mahasiswa dia dapat beasiswa LPDP, kayaknya lulus 24 atau 25 yang lalu begitu ya. Jadi menarik yang disampaikan itu gitu ya. Ada lagi yang belum? Izin Prof.
Silahkan. Baik, selamat sore sebelumnya Prof. Tri dan Ya, juga teman-teman yang lain. Kali ini saya mengambil tema kebetulan di tempat tinggal saya di Duko Juwet, Desa Tempuran, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, yang di situ adalah terdapat waduk yang dibangun kurang lebih sekitar 1970-an. Jadi awal waduk itu mulai tercemar mungkin dari banyaknya kafe, Prof. Jadi dulu mungkin masih cuma satu di situ, cuma seiring berjalannya waktu, kafe sangat banyak bermunculan dan juga mungkin dari pencemaran pun juga banyak karena di situ juga IPA-nya belum ada untuk pembuangan dari sisa-sisa cuci piring dan lain-lain. Untuk sampah organik mungkin sudah ada pemilahan yang bisa dikasih ke yang punya ternak, cuma untuk dari air sendiri masih belum diolah dengan baik. Jadi kemungkinan resiko besar yaitu cemaran yang masuk langsung ke waduk tersebut, Prof. Terus juga dari mungkin tujuan dari adanya waduk sendiri tentunya dari irigasi dan juga pengendali banjir dan juga rekreasi dan perikanan. Untuk perikanan sendiri dulu banyak sekali untuk di sekitaran waduk tersebut pelihara nila dan juga ada beberapa lele juga. Cuma untuk sekarang saya lihat tidak ada sama sekali untuk pelihara tersebut. Dulu juga ada untuk wisata di airnya seperti untuk apa namanya seperti bebek-bebekan dan lain-lain itu, Prof. Cuma sekarang sudah mulai berkurang, larinya ke kafe semua dan juga ada pencemaran terkait udara juga dari bising di situ juga mungkin dari menyalakan audionya terlalu besar jadi sedikit mengganggu seperti itu. Mungkin dampak negatifnya seperti itu, cuma juga ada dampak positifnya dari juga mata pencarian yang semakin meningkat tentunya untuk warga lokal di sana. Jadi sangat terserap dari kalangan-kalangan dari yang sudah dewasa maupun yang sudah tua dapat bekerja di sana. Untuk data sendiri mungkin saya ada data terkait dari DLA sendiri, Prof. Untuk tahun 2022 itu di inteknya mungkin ada beberapa data mungkin saya ambil sebagian saja terkait DO yang di sana itu 3,8 mg per liter untuk DOD dan nilai 6, COD 11, koliform 170 dengan saya juga berpatokan pada PP tahun 22 PP 22 tahun 2021 di lampiran 6-nya. Yang di situ juga saya ambil di kelas 3-nya karena di waduk tersebut juga golongannya airnya masih untuk peruntukan untuk perikanan dan juga untuk pertanian. Untuk DO sendiri mungkin dari PP sendiri lebih kurang 3, BOD kurang sama dengan 6, COD kurang sama dengan 40, pH 6-9, koliform kurang sama dengan 10.000. Untuk DO sendiri mungkin dari analisa awal ini, Prof, masih masuk untuk kelas 3-nya. BOD juga masih masuk, untuk COD masih aman, dan koliform juga masih aman. Mungkin
itu Prof untuk data sementara, cuma untuk mungkin masukannya dari waduk sendiri, tentunya untuk pengolahannya harus ada IPAL dan juga untuk eh, sampah-sampah yang lain tentunya sudah baik, cuma perlu ditingkatkan lagi seperti itu sih Prof. Oke, baik, Mas Yudia Ardi, menarik karena saya ingat kayaknya ini yang mau dilakukan untuk tesisnya nanti. Jadi sudah mulai melakukan, sudah mulai memiliki data sekunder. Jangan biarkan data sekunder itu. Jadi justru kumpulkan data sekunder kalau bisa berdapat misalnya saja data kualitas air dari tahun ke tahun, pasti kan ada monitoring oleh Dinas Lingkungan Hidup. Cari data sekunder itu, hitung indeks pencemarannya, IP maupun storage-nya, dan itu bisa dipublish sehingga bisa curi start untuk publikasi. Bisa itu, sangat bisa dilakukan. Gitu ya. Baik, yang terakhir silahkan. Mas Syahri. Terima kasih Prof. Ya, Izin Prof, suara saya terdengar? cukup jelas. Oke, terima kasih Prof. Sebelumnya saya coba izin menyampaikan sedikit sharing mengenai kalau teman-teman sekalian sudah memberikan pemaparan, saya coba isi dari sisi mungkin dari air limpasan tambang Prof. Yang dimana kalau kita melihat air limpasan tambang ini mungkin sedikit unik ya dibandingkan dengan air limbah yang seperti halnya air limbah domestik ataupun dari air industri. Karena kalau saya melihat air limpasan tambang ini merupakan salah satu fenomena yang cukup bisa memberikan dampak serius kepada badan air penerima karena dari segi debit yang dihasilkannya pun itu cukup signifikan. Apalagi ditambah setiap sektor pertambangan itu memiliki karakteristik polutan yang berbeda satu sama lain. Contohnya misalnya tambang emas dengan tambang nikel tentu segi polutan akan berbeda. Di tembaga mungkin kadar TC-nya akan tinggi, tetapi di nikel dia akan isu terbesarnya adalah polutan chrome 6 misalnya seperti itu. Dan ini tentu menjadi isu yang sangat krusial, apalagi ditambah kondisi pertambangan yang didesain dengan fasilitas pengelolaan air limbah yang tidak mumpuni dengan bukaan lahan yang cukup tinggi, itu membuat bisa dikatakan pengelolaan air limpasan tambang yang hanya menggunakan fasilitas sedimen pond dengan cara pengendapan itu tidak akan optimal. Dan ini tentu berbeda dengan pengelolaan air limbah domestik ataupun air limbah industri ya, yang kita bisa katakan dengan teknologi yang cukup maju, dengan desain aerob, anaerob, kemudian penambahan koagulan yang secara dosis dan dasar presisi itu bisa menghasilkan output ataupun air limbah yang sudah memenuhi. Namun kalau di tambang ini cukup mengandalkan sedimentasi, proses pengendapan yang tentu kita berdoa, bisa dikatakan kita cukup berdoa mudah-mudahan tidak ada air hujan yang cukup lebat yang bisa mengakibatkan terjadi luapan yang cukup signifikan yang tidak memaksimalkan proses sedimentasi yang akan langsung melebihi baku mutu, apalagi sampai ke badan air penerima dalam hal ini sungai. Nah, syukur-syukur kebanyakan yang saya lihat air limpasan tambang ini nanti tidak hanya ke sungai tapi kepada laut nantinya, dan ini akan berpotensi apalagi TSS yang cukup tinggi ini bisa mengakibatkan terjadi proses pengendapan di area pertemuan antara sungai dan juga laut. Kalau saya mencoba untuk mengingat perkataan dari Prof di minggu sebelumnya bahwa bisa saja terjadi proses dispersi ataupun terjadi pengenceran apabila terjadi misalnya tekanan yang signifikan, arah angin itu bisa mempengaruhi terjadi persebaran polutan. Dan ini juga bisa menjadi isu yang saya lihat fenomenal, apalagi kalau kita bisa melihat secara satelit, itu bisa melihat kalau di lokasi tambang itu bisa terjadi persebaran polutannya itu hanya di sekitar situ saja. Hal itu dipengaruhi banyak faktor yang saya bisa katakan, saya bisa melihat dari statement Ibu, oh iya Prof,
oh ya ternyata memang ada faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Nah, kalau saya melihat seperti itu, Prof. Jadi mungkin kalau saya melihat apa yang bisa dilakukan oleh para praktisi tambang di sini, tentunya adalah mungkin adalah solusi yang paling penting adalah melakukan manajemen main water management, di mana bentuk pengelolaan air limpasan tambangnya itu didesain sedemikian rupa. Kemudian kalau bisa kita lakukan zero outfall, yang di mana kita melakukan pemanfaatan kembali, itu lebih besar, lebih bagus lagi. Tapi tentu ini akan ada isu lain dari segi dokumen update yang harus dilakukan, kemudian isu legal, apalagi kalau misalnya sampai kita melibatkan perubahan aliran sungai, tentu ini harus kita berkoordinasi dengan PUPR ya kalau tidak salah, yang karena bentang alam sungainya pun akan berubah nantinya kalau sampai itu terjadi. Di samping itu juga kalau misalnya dari sisi tambang, kita juga bisa melakukan desain teknologi yang dimana desain tebing tambang itu didesain jangan sampai terlalu curam yang mengakibatkan air limpasan itu larian dari lumpur-lumpur itu sangat ekstrim jatuhnya, yang mengakibatkan tidak terjadi proses sedimentasi di kolam pengendapan. Itu saja mungkin dari saya, Prof, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada salah. Terima kasih. Baik. Menarik Mas Hari yang disampaikan tadi bicara tentang air limpasan tambang. Kita pertemuan yang lalu kita membahas pencemaran sungai ya, river pollution kalau tidak salah. Sudahkah saya menyinggung terkaitkan dengan proses remediasi? Belum, Prof. Belum. Baik, berarti baru river pollution itu saja ya materinya. Oke, Prof. Oke, baik. Di sisa waktu mungkin saya butuh karena jam 16 nanti kan ada kuliah, sehingga saya akan berikan waktu spare untuk bisa sholat sebelum kuliah. Saya akan cepat saja untuk menyampaikan materi karena nah kuliah kalau bedanya kuliah S1 dengan postgraduate seperti ini. Jadi kalau undergrad itu lebih banyak dosen yang harus memberi. Tetapi kalau postgrad itu kemandirian itu dituntut begitu ya, sehingga apa yang dalam waktu singkat yang coba disampaikan itu semuanya menarik karena relevan dengan isu yang ada sekarang begitu. Baik, saya coba, oke sebentar, saya akan sharekan. Semoga ini nanti ada manfaatnya, tidak hanya kaitannya dengan pertambangan, tetapi juga yang lain, begitu ya. Jadi sudah kelihatan PPT saya? Sampun, Prof. Sudah kelihatan ya. Jadi dilihat di sini ini pit, jadi pit lake, jadi danau bekas pertambangan Bukit Asam, PT Bukit Asam. PT Bukit Asam yang di Muara Enim ya. Nih. Jadi kalau dilihat danaunya sepertinya kan flat begitu saja, tetapi kita tidak boleh main-main sembarangan karena ini cukup dalam. Mengapa? Karena seputarannya ini semuanya itu bekas pertambangan dan kualitas batu bara dari sini ini lumayan karena kita pemasok nomor 2 di dunia gitu ya. Jadi apa yang kemudian bisa dilakukan, kebetulan kami pernah punya proyek kolaborasi beberapa perguruan tinggi dengan luar, termasuk PT BA itu mendukung untuk lokasi, dan kita mencoba melakukan proses remediasi yang ada di sana. Jadi kalau kita bicara remediasi, itu dari kata remedi berarti perbaikan. Jadi remedi itu tidak hanya remedi mata kuliah, tidak hanya remedi nilai, tetapi juga ada remedi lingkungan, begitu ya. Jadi remedi itu kita tidak mengembalikan ke kondisi awal, tetapi hanya memperbaiki. Kalau mengembalikan ke kondisi awal ada yang namanya restorasi. Nanti saya berikan sesudah UTS nanti restorasi sungai misalnya saja, itu mengembalikan sungai ke kondisi awal. Tapi kalau remediasi itu hanya memperbaiki. Kalau memperbaiki itu tidak mungkin kembali sama persis seperti kondisi semula.
tapi secara fungsional itu tetap bisa bermanfaat. Jadi remedi bisa saja dari yang toksik, limbahnya menjadi non-toksik gitu ya. Sehingga ada beberapa cara yang biasa dilakukan, ada secara aktif, ada secara pasif, dan ada fikoremediasi, ini yang dengan mikroalga. Nah, secara aktif biasanya secara kimia, jadi secara diuapkan, kemudian pertukaran ion dengan membran, flokulasi atau koagulasi, flotasi maupun elektrodialisis. Dan masih banyak lagi itu secara aktif. Bagaimana kalau kemudian, nah ini, yang dilihat ini air limbah. Jadi kita kemarin kan melihat dari point sources, ini point sources real. Ini air bekas pertambangan yang kemudian masuk ke badan sungai. Jadi kalau dilihat warnanya seperti ini, pasti piritnya tinggi, Fe-nya tinggi. Padahal air ini dialirkan ke sini, jadi pertambangannya sudah ditutup 160 tahun yang lalu. Tetapi proses perbaikan lingkungannya sampai dengan sekarang masih dilakukan. Dan kondisinya seperti ini. Nah, ini bukan agak lagi ya, jauh dari sungai tadi. Pada akhirnya sungainya itu airnya sudah jernih seperti ini. Sudah jernih seperti ini. Jadi proses yang dilalui memang panjang. Pertanyaan saya begitu saya ke sana, yang bertanggung jawab itu siapa? Ternyata ada kolaborasi antara pemerintah dan kalau ownernya, perusahaannya mungkin karena sudah 150 tahun berarti kan sudah ganti generasi ya. Sehingga akhirnya ada beberapa funding di UK itu yang bertanggung jawab terhadap proses remediasi itu gitu ya. Sehingga menariknya di situ. Nah, warningnya mereka ke kita karena ada 2 universitas di UK yang kolab dengan kita dari Bangor University dan Aberystwyth University. Mereka pesannya jangan sampai Indonesia seperti kami. Jadi mereka merasa batu bara di sana sudah tidak BEP lagi, sehingga lebih baik ditutup daripada tetap dibuka, karena mereka masa kejayaannya kan pada era industrialisasi abad 18 dulu, tapi kan tidak dengan Indonesia gitu ya. Nah, apa yang kemudian mereka lakukan secara aktif ya, tapi secara pasif kalau dilihat ini kolam ini itu adalah ini. Kalau dilihat dari atas, jadi kolam pertama ini kemudian dialirkan masuk kolam kedua, ini warnanya kan sudah ada agak berbeda. Kemudian di kolam sebelahnya ini sudah mulai pakai wetland. Jadi vegetasi yang dipakai. Dan ini kita lihat warna airnya sudah sangat berbeda. Dan karena ini sudah 150 tahun ditutup, dilihat di sini ini. Sudah menjadi hutan. Padahal dulu ya, itu kondisinya sama persis dengan PTPA tadi, gambar cover di depan. Gersang, pH-nya rendah, tapi pertanyaan saya kemudian, apa kita butuh 150 tahun untuk memperbaiki bekas pertambangan yang ada di kita? PR kita kan di situ. Dan ini kita lihat pengelolaannya sampai sekarang masih dilaksanakan. Di belakang sana itu wetland di mana kolam-kolamnya ini nggak terlalu luas juga sebenarnya. Artinya kita pun mampu melakukan itu gitu ya. Sehingga saya akan fokus apa sih bioremediasi. Bioremediasi itu proses pembersihan lingkungan secara biologi. Tentu saja yang melakukan adalah organisme, baik secara in situ, jadi di tempat itu, atau bahan pencemarnya dibawa ke lab. Silakan bisa download ini buku remediasi Crawford and Crawford. Ada bisa di download. Anda masuk library Genesis saja, nanti download di situ. Nah, kemudian sama sebenarnya, sehingga secara ringkas
bioremediasi itu ada yang secara konvensional teknologi, kita menggunakan bakteri. Ini konvensional sebenarnya, jadi bakteri, kemudian constructed wetland. Wetland ini tipe itu ekor kucing itu rumput. Ini rumput-rumputan yang dipakai. Kemudian yang emerging teknologi itu adalah fitoremediasi, artinya menggunakan tumbuhan, dan fikoremediasi itu menggunakan mikroalga. Nah, ini contoh mahasiswa S2, dia dari Kalimantan, sehingga dia mencoba mengambil bakteri dari Danau Biru Singkawang. Jadi Danau Biru ini bekas pertambangan emas. Dia mengambil sampel sedimen, kemudian diisolasi bakterinya, ketemu banyak bakteri ini. Kemudian dari 9 bakteri ini ada 3 bakteri endogenus yang kemudian punya potensi untuk meremediasi limbah Hg. Karena pertambangan emas itu pasti kan memakai Hg. Dan pertambangan ini adalah pertambangan lokal, konvensional. Bisa dibayangkan mereka itu tanpa menggunakan peralatan perlindungan diri yang cukup, mereka tetap langsung bersentuhan dengan Hg ini. Dan ada 3 strain Bacillus indigenous dari Singkawang yang kemudian mampu meremediasi Hg dalam waktu. Jadi ini kan jumlah spesies selnya dia tumbuh butuh waktunya 12 jam untuk kemudian dia tumbuh dan meremediasi Hg gitu ya. Nih. Nah, jadi dari contoh itu, ini beberapa bakteri yang punya potensi sebagai mikrobioremediasi adalah Desulfovibrio, kemudian beberapa jenis yang lain. Nah, kenapa bakteri? Karena dia dijumpai di banyak tempat, adaptable, mereduksi toksisitas, biayanya sebenarnya relatif murah. Hanya kemudian tidak semua polutan bisa diremediasi. Yang lebih membahayakan, yang kemudian kita khawatirkan itu unknown product. Karena bakteri 96 jam dia bisa bermutasi. Sehingga ketika mutasi, maka dia akan prosesnya dia pasti akan bergeser. Nah, itu yang dikhawatirkan. Sehingga kadang-kadang juga justru malah dia menghasilkan metabolit sekunder yang lebih toksik dibandingkan dengan limbahnya. Sehingga ini perlu kehati-hatian gitu ya. Nah, kemudian fitoremediasi berarti menggunakan tumbuhan. Ini air asam tambang ditreatment dengan kiambang. Jadi ada beberapa 5 spesies yang coba dibandingkan, dan utamanya kalau proses air tambang itu pasti untuk menaikkan pH, karena problemnya adalah pH yang rendah ini. Sehingga dia akan coba dinaikkan, dan dengan menggunakan 5 jenis ini pH mencapai mendekati 7 dalam waktu 9 hari. Itu waktunya 9 hari. Kalau bakteri tadi waktu 12 jam dia sudah mampu meremediasi gitu ya. Nah, mahasiswa MIL saya pernah bimbing sekian tahun yang lalu, dia pernah mendatangkan air asam tambang dari luar Jawa, kemudian penelitiannya di Semarang. Dimungkinkan itu sudah pernah datang ke MIL belum? Belum. Jadi kalau sudah pernah datang ke MIL, di sebelahnya pasca sarjana peleburan itu ada Bank PNI, sebelahnya PNI itu ada ruang sidangnya MIL dan DIL. Nah, di belakangnya itu kami set itu sebagai dimanfaatkan untuk penelitian mahasiswa, dan di situ dia melakukan penelitian seperti itu. Sehingga untuk fitoremediasi beberapa spesies kiambang, apu-apu, kemudian eceng gondok punya potensi tidak hanya menurunkan pH tetapi juga menurunkan Fe begitu. Nah, mengapa demikian? Karena sebenarnya dalam fitoremediasi
ada tumbuhan yang dia mampu merisodegradasi, artinya di akar, proses itu dilakukan di akar. Kemudian ada yang fitostabilisasi, jadi distabilkan di sini, fitofiltrasi berarti diserap, kemudian fitodegradasi, fitostabilisasi, dan dialirkan. Sehingga kalau dilihat gambarnya yang di sebelah ini tulisan lebih jelas, ada aptek logam berat, ada yang nempel di akar, inilah yang risodegradasi. Ada yang kemudian translokasi, sehingga ada yang didetoksifikasi, ada yang dimodifikasi, tapi ada juga yang diakumulasi. Itu sebabnya ketika penelitian akan lebih pas ketika yang kalau penelitian fitoremediasi dianalisis ya akar, batang, daun. Yang paling banyak nanti dia konsentrasi logam beratnya di mana, kita akan bisa mengatakan, oh berarti dia diakumulasikan di daun, semacam itu ya. Nah, mekanismenya tumbuhan termasuk mikroalga, intinya ada logam berat di luar, ini dinding sel, membran sel, dia bisa masuk. Kenapa bisa masuk? Karena dinding sel tumbuhan mempunyai gugus hidroksil, di mana gugus hidroksil ini mampu menangkap logam. Sehingga begitu ini masuk, ditangkap, dan kemudian diproses, ada yang kemudian lebih banyak diendapkan di vageola. Sehingga kadang-kadang vageolanya itu seperti hancur, seperti itu. Nah, kemudian fitoremediasi biayanya murah, mudah dikontrol, dan ada aspek improve water quality dan estetik ini. Namun, problemnya adalah kalau itu sudah meremediasi, kemudian ini kan harus dipanen, apalagi kalau meremediasi logam berat. Terus khawatirnya nanti sebelum dipanen, di situ ada kerbau, ada sapi, kemudian makan tumbuhan itu yang berbahaya di situ itu. Nah, kemudian untuk prosesnya cukup panjang, ada bioakumulasi, dan ada kasus juga dia menghasilkan kontaminan yang toksik. Dan biasanya kita harus menggunakan native species. Eceng gondok tadi itu alien species, tidak indigenous species. Jadi itu yang harus kita cari adalah justru yang spesies endemik gitu ya. Nah, ini contoh wetland PT Bukit Asam. Jadi dibiarkan, bahkan pinggirannya pun tidak disemen, dibiarkan seperti itu. Dan mereka wetland kalau IPAL biasanya kan hanya ada 3 kolam ya, mereka sampai 9. Karena apa? Tujuannya menurunkan pH. Ini di IPAL terakhir pun sometimes di sini pH-nya masih di bawah 6. Jadi pengontrolan itu pH, dan ini pun yang kemudian dialirkan ke sungai yang itu masuk pemukiman begitu ya. Jadi ini yang terjadi di PTBA, dan apa yang mereka lakukan kemudian ada bagian yang dia tanami teratai sehingga ada aspek estetik. Ini rumput, kemudian nah ini contoh di Babel. Di danau bekas tambang. Di Babel itu danau bekas pertambangannya bagus-bagus, dan warnanya itu seperti ini. Seperti ini. Tahun lalu saya membuktikan, saya datang ke Babel untuk melihat ini. Jadi ini istilah mereka itu diturap atau direklamasi sebenarnya. Jadi seperti ini kondisinya sebelum dan sesudahnya. Ini, dan mereka sebut itu kolong ya. Jadi kolong itu danau bekas pertambangan, pit lake sebenarnya. Jadi kita lihat vegetasi alami sudah tumbuh di sini. Ini juga rumput sudah tumbuh. Saya ingin menyampaikan, dan ini di badan airnya, tumbuhan airnya sudah mulai ada. Ini juga demikian. Ini tahun 2007 kondisinya seperti ini, tahun 2017 seperti ini. Ini pohonnya sudah ada di bagian dari danau. Kemudian yang ini seperti apa ya namanya, dermaga, ini sudah mulai seperti ini.
begitu ya. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan? Intinya kan ada proses suksesi secara alami. Nah, kalau di bekas pertambangan, suksesi itu kita percepat. Sehingga ada campur tangan manusia di situ, sehingga apa yang kemudian dilakukan ya sebelum tumbuhan di darat itu mampu tumbuh, biasanya akan diawali yang di pinggir, yang di dalam danau itu dulu. Sehingga kita dimulai dari di tumbuhan yang di dalam air, jadi memang dia nempel hidupnya di dalam air. Kemudian ada tumbuhan yang emerge seperti teratai tadi. Kemudian di sini sudah mulai ada yang transisi dan kemudian apa namanya tumbuhan perdu dan pohon. Apakah idealnya memang harus seperti ini? Tapi pertanyaannya apakah bisa seideal itu? Sometimes tidak bisa. Sometimes ini struktur ini tidak lengkap. Jadi hanya ada di sini saja. Sometimes tiga-tiganya tidak ada karena tidak diturap istilahnya. Sehingga itulah yang kemudian harus dilakukan. Untuk sampai ke reklamasi butuh perjalanan dulu supaya pH-nya itu mendekati netral dulu. Untuk mendekati netral banyak hal yang harus dilakukan. Dan biasanya ini akan dengan sengaja ditanam dulu. Kita tanam 5 jenis, apakah yang tumbuh 5 jenis? Belum tentu. Bisa jadi 1 tahun menjadi 7 jenis, 2 tahun menjadi 15 jenis, 3 tahun menjadi 42 jenis. Mengapa? Begitu sudah ada yang berbunga, maka akan ada kupu-kupu, kumbang, burung, itu yang datang dan membawa biji-bijian dari tempat lain dan di sini. Gitu ya. Sehingga kalau dibandingkan itu tadi wetland di Indonesia, ini wetland di UK, kondisinya rumputnya sama, tapi ini saya hanya separuhnya saja, seperti hutan rumput ini. Dan apa yang kemudian apa namanya ya mereka melakukan seperti itu dan kita lihat riparian vegetasinya dibiarkan saja alami seperti itu sehingga dan mereka ngamati oh itu sudah mulai ada tumbuhan di bawah air yang tumbuh dan ini menunjukkan proses yang luar biasa karena mereka sudah lebih beraneka ragam dan akhirnya daerah tersebut menjadi daerah birds watching. Jadi area untuk orang yang hobi nembak burung di situ di lahannya. Kenapa? Karena populasi burungnya kemudian menjadi tinggi karena habitatnya sudah terbentuk. Begitu. Nah, berbeda dengan kalau tadi di Indonesia dulu, kemudian di UK, ini di Amerika. Wetland di Amerika itu seperti hutan dan betul-betul kering karena tidak sedang hujan. Tapi dan pengelolaannya itu diserahkan ke universitas. Jadi di sini Career Park ini, saya untuk sampai ke sini itu harus perjalanan darat 5 jam dari North Carolina Uni. Dan untuk melihat sebenarnya limbah kota itu muaranya ada di Career Park ini. Jadi limbah kota masuk di situ semuanya dan di bawah ini di belakangnya itu kan hutan, di bawahnya itu gorong-gorong raksasa karena limbahnya di bawah di situ. Nah, kemudian sesudah air limbah diproses, baru kemudian dibuang ke sungai. Ini sungai besar. Untuk dibuang pun ini masih disaring, saringan terakhir supaya daun-daunan ini tidak masuk ke sungai. Jadi sepertinya kan sederhana, kita pun kan bisa melakukan ini. Jadi ini disaring dan masuk ke sungai sehingga sungainya tetap bersih begitu. Nah, sekarang kita sampai ke apa sih pikoremediasi. Intinya bagaimana menggunakan dulu makroalga termasuk pikoremediasi, tetapi publikasi yang sekarang ini pikoremediasi ini lebih banyak digunakan mikroalga. Nah, sehingga sama karena ini juga termasuk dia punya klorofil, punya dinding sel, ada logam berat di luar, dia bisa masuk ke dalam membran plasma karena apa? Ada gugus hidroksil di sini ini, sehingga logamnya itu diikat oleh gugus hidroksil. Dia bisa saja ada di sitoplasma, tetapi bisa juga masuk ke vakuola, begitu.
Ya. Nah, banyak spesies yang bisa digunakan. Siwi mahasiswa MIL yang melakukan fikoremediasi di limbah home industry itu menggunakan spirulina. Tapi bisa juga menggunakan mix algae. Saya punya bimbingan DIL S3 sudah publish kalau baru saja fresh from the oven tanggal 31 Maret kemarin publish dia fikoremediasi limbah kelapa sawit. Dia menggunakan konsorsium. Konsorsium itu 3 jenis mikroalga itu digunakan untuk meremediasi. Bagus hasilnya. Jadi kalau mau penelitian semacam itu tidak panjang, tapi butuh biaya tapi tidak terlalu tinggi, gitu ya. Jadi ada banyak spesies yang bisa dipilih begitu. Ini sederetan spesies dan apa yang sudah dilakukan. Hampir semua logam berat itu sudah ditreatmentkan dan kalau kita menggunakan fikoremediasi dia juga membantu nangkap karbon. Jadi blue economy yang sekarang ini sedang digalakkan, kalau menurut saya kembangkan saja itu di daerah pesisir, limbah yang sebelum masuk ke laut itu diremediasi dulu dengan mikroalga, mikroalganya kemudian dipanen, diubah menjadi biofuel. Itu yang sekarang ini bisa dilakukan. Jadi disadvantages yang saya tuliskan di sini ini memang resident time-nya relatif lebih panjang dibandingkan bakteri. Tapi resident time dia itu sebenarnya siklus hidupnya itu kan seminggu ya. Sehingga sebenarnya dalam waktu 1 bulan dia sudah fluktuasi dinamikanya itu 4 kali begitu. Nah, ini yang sudah pernah kami lakukan. Jadi chlorella, Chaetoceros, Porphyridium ini dia mampu meremediasi logam berat tapi pada konsentrasi 1 mg. Kalau 3 atau 5 di atasnya berarti harus diencerkan dulu. Dari hasil penelitian ini yang bisa kami sharingkan seperti itu dan sesudah dihitung BCF-nya itu juga sama di konsentrasi 1. BCF itu Bio Concentration Factor. Karena ini skala laboratorium semua, karena semuanya terjaga kecuali konsentrasi logam berat. Nah, ini juga BCF yang kita gunakan untuk limbah tekstil. Jadi BCF-nya kita hitung dan kita bandingkan chlorella, kemudian spirulina, dan heteroceros. 3 genus yang berbeda dan chlorella sepertinya dia yang punya potensi lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, itu masih skala lab. Apa yang kemudian kami lakukan? Kami mencoba mengambil sampel air dari Danau Rawapening tadi. Kemudian di lab ini kita tumbuhkan dan ternyata mayoritas itu adalah chlorella. Dan populasi chlorella ini juga sebanding trennya dengan konsentrasi klorofil A. Nah, dari sini ini maka mikroalga ini yang kemudian kita tanamkan di HRAP, High Rate Algal Pond. Jadi ini kan seperti labirin ya. Jadi labirin kecepatan arus bisa diatur karena di luar di sini ini ada pompa yang mengatur masuknya air. Hanya sayangnya di awal dulu itu ini tidak disaring sehingga tumbuhan air justru masuk ke sini. Dan akhirnya yang semula maunya fikoremediasi pasti terbantu oleh tumbuhan air ini juga. Jadi ini proyek yang waktu itu didanai oleh kementerian dan mampu menurunkan 36% nitrogen dan 32% fosforus, problem eutrofikasi di Rawapening tadi. Itu pernah kami membuat demplot semacam ini. Nah, tantangannya adalah bagaimana caranya meremediasi dan kemudian memanen. Jadi kita bisa mengintegrasikan wastewater treatment dengan algal cultivation. Jadi intinya ini ada limbah, kemudian dimasukkan
mikroalga di limbah tersebut, CO2 bebas dari udara, sehingga kemudian kita dipanen alga biomas bisa diubah menjadi bio-based chemical, clear water maupun biofuel, tergantung jenis limbah yang digunakan, gitu ya. Sehingga apa yang kemudian dikembangkan ini ada treatment wastewater, harvest, kemudian sama. Ada yang kemudian sesudah diekstrak hydrolyze biomass ini, maka tergantung baliknya lagi limbah yang diolah apa, apakah itu kalau bebas dari logam berat, maka bisa digunakan sebagai pakan. Ini yang saya sampaikan, rotating algal biofilm reactor. Ini konsep ini yang kemudian didesain yang saya ceritakan mahasiswa di bimbingan saya itu, dan dia prototipe untuk menghasilkan rotating algal biofilm ini yang nanti akan dipatenkan begitu. Jadi prinsipnya ini limbah. Limbah ini kemudian ditanam chlorella seperti tadi ya, kalau dari rawa pening itu tadi yang kita masukkan chlorella. Nah, ini roda ini bisa diputar dan ini net. Net itu apa ya, jala yang ditaruh di net ini, dan ini roda ini bisa diputar. Ketika net ini di bawah, maka mikroalganya dia memproses, meremediasi. Nah, dan ketika net ini sudah penuh dengan mikroalga, tinggal diambil, ganti net baru, net lama dipanen. Jadilah kemudian dikonversi menjadi biofuel. Jadi mekanismenya seperti itu. Jadi konsep ini yang sepertinya saat ini lebih banyak menjanjikan, kaitannya tidak hanya menyelesaikan problem lingkungan, tetapi menghasilkan sesuatu yang punya nilai ekonomi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ini tim kolaborasi kami yang seragam biru ini yang dari PTBA, ini Prof. Idhika Mansur itu dari IPB, ini dari Banger Uni, Undip, ini juga Banger Uni, ini dari Aberystwyth Uni, satu lagi dari North Carolina University, Prof. Rudi Sayoga dari ITB. Yang ini dari Brawijaya, Prof. Didik. Jadi tim kami solid meskipun proyek ini sudah selesai beberapa tahun lalu, karena Murah ini sekarang sudah menjadi wakil rektor di Banger University. Dia bilang saya sudah nggak sempat lagi ngurusi yang seperti yang lalu, tapi kayaknya dia masih kangen juga sih. Gitu. Jadi itu yang bisa saya sharingkan. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilahkan. Tidak ada? Sepertinya belum ada, Prof. Belum ada ya. Baik, kalau belum ada berarti pas ini kurang 10 menit punya kesempatan untuk sholat dulu. Kuliah kita hari ini bisa kita akhiri. Selamat UTS. Izin, Prof. Ya. Izin tanya, Prof, terkait yang untuk mekanisme UTS sendiri nanti bagaimana aja, Prof? Saya kurang tahu ya, Kak. Tapi yang pasti karena saya kan baru ngisi 2 kali ya, sehingga saya lebih prefer saya jangan khawatir karena Anda presentasi tadi saya sudah memberikan nilai dan sudah saya simpen nilainya di HP saya. Anda sudah nyalangi nilai, tapi untuk UAS nanti berarti saya dengan Prof. Bambang. Jadi UTS dengan Bu Tiwi. Nah, saya sudah punya satu tugas yang tadi sudah dipresentasikan, tapi pasti nanti kan Bu Tiwi ada tugas nggak? Bu Tiwi nanti UTS beliau ya, kasih. UTS saja. Ada tugas nggak? Nggak ada. Ada, Prof. Dari Bu Tiwi ada, Prof. Ada tugas. Berapa tugasnya? Tugasnya 1, Prof.
Satu, oke. Berarti kalau Bu Tiwi sudah ngasih suatu tugas, berarti mungkin nanti kita lihat sesudah UTS nanti tugas yang harus diselesaikan seperti apa yang dari saya. Dan karena gini, model ujian sekarang itu baru, sehingga harus muncul di soal. Tapi biasanya saya nggak tahu kalau UTS-nya Bu Tiwi ya, tapi kalau saya untuk mahasiswa S2 dan S3 itu lebih banyak mereka mandiri. UTS saya untuk mahasiswa magister biologi itu take home exam semua. Saya beri waktu sekian jam, misalnya saja 120 jam, berarti kan 5 hari ya. Tapi saya punya standar nilai tinggi karena take home exam. Sehingga mereka harus betul-betul membuat didukung oleh citasi referensi terkini. Saya batasi minimal 10 referensi jurnal 5 tahun terakhir. Nah, saya nggak tahu untuk Bu Tiwi, tanya ke Bu Tiwi. Tapi untuk UAS nanti, kalau dari saya seperti itu. Tapi yang pasti untuk UTS hanya materi Bu Tiwi saja. Itu ya. Oh, Prof. Berarti Ada untuk lagi? Prof nanti di UAS-nya ya, Prof? Ya, saya Oke. di UAS-nya saja. Karena Oke. tanggung gitu loh, tanggung ininya ya. Saya di UAS-nya saja. Oke. Ada lagi? Izin, Prof. Ini kan kemarin kata Prof. Naning pertemuan 6 sama 7 digabung. Ini berarti pertemuan 6 saja, Prof? Kan kemarin yang water pollution itu pertemuan ke-6, ini yang ke-7. Oh, jadi, Prof. Ya kan? Kan kita sudah pernah ketemu ya, online ya, sekali ya. Sekali, iya, Prof. Ini Ya, kemarin pertemuan 5, berarti ini 6 sama 7 gitu nggak, Prof? ya, ya. Anjay, Prof. Loh, emang saya ngajar sudah, Bu Tiwi berapa kali? Bu Tiwi 4, Prof. Oh, Bu Tiwi, Naning, Bu Tiwi cuma 4 kali? iya, Prof. 4, Prof. Oh, oke. Nggak boleh seperti itu. Jadi digabung saja materinya. Tapi mungkin kayaknya juga seperti itu saja ya, karena Anda maunya gimana? UTS-nya apa saya harus membuat soal? Kayaknya mungkin lebih baik nanti aja ya, pas UAS ya. Anjay, Prof. Boleh, Prof. Oke. Oke, karena misalnya pun saya harus tanggal berapa sih UTS-nya? Minggu depan, Prof. Senin minggu depan itu. Anjay. Oh iya deh, mulainya minggu depan ya. Saya ngikuti mahasiswa aja, maunya saya ikut UTS atau nanti sesudah UTS. Baik, Prof. Nanti kami diskusikan. Tapi Oke. baiknya mungkin UAS saja deh, Prof. Gimana teman-teman UAS. mungkin? Iya, karena saya cenderungnya seperti itu sih. Biasanya saya itu yang masuk ngajar duluan ceritanya. Selalu seperti itu. Sehingga saya biasanya itu saya UAS juga UTS itu juga sendirian. Hanya problemnya semester ini kebetulan pas minggu pertama saya kan pas pergi itu ada tugas keluar. Nah, kemudian ternyata jadwalnya itu juga tabrakan dengan jamnya sama dengan beberapa mata kuliah, sehingga akhirnya sudahlah Bu Tiwi selesaikan dulu sekalian aja supaya saya bisa ngatur waktu tidak tabrakan begitu. Saya agak kesulitannya itu kan ngatur waktu karena jamnya sama persis gitu. Jadi UAS saja ya, kita putuskan UAS saja materi saya. Artinya nanti sesudah UTS saja, nanti materi-materi dari saya pasti akan saya berikan. Termasuk nanti tugasnya apa itu akan saya berikan. Gitu ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Baik. Ya, sama-sama. Saya izin keluar dulu ya. Saya close dulu. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Sehat selalu karena mau UTS ya. Oke. Mohon maaf lahir batin juga, Prof. Saya selalu, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.